NU itu bukan alat pemerintah, karena NU itu lebih besar dari pemerintah. Karena apa? NU itu adalah bagian dari pendiri bangsa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali di podcast saya, Haji Didi Buhari, Haji Odong. Hari ini kami kedatangan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Saudara Pak Nasrullah. Nah ini Pak Nasrullah ini saya udah lebih 20 tahun kenal, dan saya sangat yakin dedikasi beliau terhadap terutama ormas keagamaan itu sangat konsisten sampai sekarang. Nah, Pak Nasrullah, kemudian ada Pak Budi, kapasitas hari ini sebagai akademisi. Nah, kita bincang santai saja Pak Nasrullah. Siap. Jadi ini terkait mungkin ormas besar, ormas keagamaan, terutama Nahdlatul Ulama, yang mungkin sudah lebih 100 tahun ya Pak? Satu abad. Ya, menuju abad kedua ya. Ya, betul. Jadi coba sekilas Pak Nasrullah beri kami sedikit informasi, termasuk nanti media publik ini, terkait dengan pendidikannya, apa mungkin yang sudah dilakukan oleh terutama ya Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan. Gimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'. Hari ini sangat bangga sekali bisa datang sebagai tamu. Siap. Dalam rangka diskusi muzakarah dengan podcast Pak Odong, atau nama lengkap adalah Didi Buhari. Hari ini saya mendapat pertanyaan berkaitan dengan apa sesungguhnya Nahdlatul Ulama. Yang pertama, secara historis saya ingin menyampaikan bahwa Nahdlatul Ulama itu dilahirkan 1926, 12 tahun lebih muda dari ormas lain, yang tentunya Pak Odong, Pak Budi paham ormas yang saya maksud. Betul, betul. Yang kemudian konteksnya dalam pergerakan NU itu adalah pergerakan keumatan dan pergerakan kebangsaan, dan juga bergerak di dunia pendidikan. Yeah. Khusus yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, dia mempunyai lembaga khusus, yaitu Al-Ma'arif, yang bergerak di dalam dunia pendidikan. Kemudian dia melakukan proses pendidikan dari taman kanak-kanak, SD, SMP, bahkan sampai perguruan tinggi. Dan alhamdulillah sekarang NU mempunyai 32 Universitas Nahdlatul Ulama yang tersebar se-Indonesia. Ya. Gitu Pak. Ya, Pak ya. Didi. Oke. Sekarang gini, maksud kami juga ingin tahu terkait dengan ya mungkin siar lah, dakwah lah. Ya. Karena sepemahaman kami, selama ini kan ada lembaga dakwah, seumpamanya organisasi lain, kemudian juga ada semacam majelis yang besar sekali, ribuan bahkan puluhan ribu. Nah, di situ sepemahaman kami kan itu apa istilahnya sebagai ulama lah, ulama per orang lah itu yang mempunyai itu. Bukan, saya tidak melihat bahwa ada peran NU yang besar terhadap, apalagi seumpamanya ada simbol NU di situ. Nah itu kira-kira ke depan atau saat ini sudah ada lah itu yang dipelopori langsung oleh NU itu. Memang NU ini ada beberapa klaster. Iya. Ada klaster Jawa, ada klaster Indonesia Timur. Nah kalau klaster Jawa, maka itu clear, pondok pesantren itu apapun namanya itu pasti berlambang Nahdlatul Ulama. Kalau umpamanya Lirboyo, Jombang, itu clear Majelis Taklim. Karena memang tradisi ulama yang di Jawa itu kesadaran berorganisasi, rasa memiliki terhadap NU, bahkan bukan hanya ulamanya,
pejabatnya saja iya. itu ada yang menjadi ketua Banser, dia jabatan Iya. sebagai bupati, ada yang menjadi gubernur, dia adalah ketua Muslimat NU. Iya. Nah, berbeda dengan klaster yang ada di luar Jawa. Yang di luar Jawa ini memang Iya. ajarannya sama dengan ajaran NU, yaitu Iya. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jamaah Iya. yang menganut mazhabul arba'ah, Iya. yang kemudian dalam konteks ketauhidan dia Iya. Asy'ariyah. Iya. Nah, namun untuk membuat simbol-simbol ke-NU-nya di majelis taklim itu memang masih minim kesadaran Iya. oleh para ulama. Seandainya contoh saja Kalimantan Selatan, guru-guru yang harismatik itu mengajak muhibinnya untuk memajukan NU baik secara infrastruktur maupun dalam konteks berdakwah. Nah, sekarang ini saya potong sedikit. Ini kan bicara infrastruktur nih. Ini lagi membanding nih juga infrastruktur di ormas lain mungkin itu kelihatan sekali megah segala. Nah, saya heran, padahal konon artinya orang yang orang-orang NU itu hampir ratusan juta kan. Nah, jangan-jangan ratusan juta itu kan banyak nih orang yang menjabat A, B, C, D. Nah, apakah peran baik pemerintah maupun juga termasuk cendekiawan lain itu ada nggak perannya untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur yang baik terhadap kembali lagi kepada klaster. Kalau di Jawa itu memang karena pejabatnya itu banyak yang lahir dari rahim NU, maka infrastruktur yang ada di Jawa sampai ke MWC itu adalah pengurus. Berarti kalau Pak Nasrullah tadi bilang selalu di Jawa, berarti kasihan enggak dong? Nah, ini menarik. Budi gimana? Terpotong terkait dengan kondisi kan, artinya ini ada tantangan sebagai organisasi yang sudah berumur 1 abad. Ini kan mau komperwil nih, yang ke-9 kebetulan berada di KH. Kenapa juga agenda Kiai Nasrullah ini ada di sini? Karena memang ini adalah satu bagian penting untuk secara organisasi melakukan atau meletakkan dasar. Kalau tadi mendengar penjelasan Kiai Nasrullah bahwa ada klaster di Jawa dan di luar gitu kan, di daerah timur itu ada berbeda, ketika secara organisasi bahwa orang-orang di sana sangat lekat ke NU-nya, kemudian dibawa dengan atribut apapun. Nah, di kita ini kenapa jadi berbeda gitu loh? Apakah ini juga jadi agenda yang harus dipikirkan sebagai organisasi besar supaya marwah ke-NU-an itu memang resep di sanubari orang-orang yang memang menganut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu. Yang saya tanyakan gini, Pak Budi, sekarang peran pemerintah itu seberapa sih kalau menurut pengamatan Pak Budi? Ya, sebetulnya gini, karena gini Pak Budi, HSU sendiri tidak punya kantor sekretariat NU, mungkin daerah lain juga. Organisasi umat yang notabene kan di HSU asli Sunnah wal Jamaah lah gitu kan, NU. Betul, kalau saya pikir kadangkala ada hal yang agak dikotomi ya, berpisah. Ketika kepentingannya menyangkut umat, maka NU itu seakan-akan itu urusannya umat yang mengelola. Tapi ketika ada kepentingan dalam tanda petik politik, misalnya kan yang menggeser-geser ke arah persoalan-persoalan yang berhubungan dengan itu, maka ditarik-tarik, diseret-seret. Nah, ini ada tantangan kan sebetulnya. Apakah ini harus clear gitu bahwa NU ini berdirinya keumatan tanpa ada sokongan pemerintah, atau sebetulnya pemerintah juga harus masuk gitu kan. Saya khawatir kalau misalnya cawe-cawenya nanti orang-orang elit itu ke organisasi, seakan-akan NU jadi alat kendaraan juga secara politis. Nah, itu juga sebetulnya. Sebenarnya NU itu bukan alat pemerintah, karena NU itu lebih besar dari pemerintah. Karena apa? NU itu adalah bagian dari pendiri bangsa. Betul. Pendiri bangsa. Sejarahnya mendirikan bangsa Indonesia. Nah, jadi NU sesungguhnya tidak meminta sebenarnya kepada pemerintah, cenderung mengambil hak yang sesungguhnya. Hak yang sebenarnya kalau pemerintah dalam konteks Kalimantan Selatan itu semestinya nggak perlu diminta, harus menyadari memberikan NU kepada NU ruang bantuan, kontribusi infrastruktur. Jangan sampai justru menghalangi kegiatan NU atau bantuan NU. Itu kan kontraproduktif dengan sesungguhnya. Bahwa kita berharap pemerintah itu menyadari keberadaan NU sebagai tonggak sejarah
bangsa yang harus mereka juga diperhatikan gitu kan, bukan hanya sekedar nanti dimanfaatkan satu waktu tertentu. Bukan hanya diperhatikan, wajib untuk diberi kontribusi karena dia sebagai pahlawan. Begini, kalau saya, ini kan saya jadi ikut mengamat nih, sebetulnya NU itu kan jelas tidak mengatakan berpolitik, tidak berpolitik praktis, tapi kan orang-orang NU itu sebetulnya politisi semua saya pikir, dan cerdas-cerdas. Nah, apakah tidak ada kesamaan pikiran, visi, kemudian komitmen, itu yang juga menjadi jadi catatan yang pertanyaan besar lah bagi makanya kita. Itu bukan hanya di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan pusat pun mungkin seperti itu. Gimana Pak? Ini yang wawasan Pak Nasrullah ini kan ini udah. Kebetulan beliau kan juga wakil ketua PWNU Kalsel ya. Pernah menjabat sekretaris. Jadi lengkap. Yang pertama bahwa kita ini punya ruang besar namanya Nahdlatul Ulama. Punya tenda besar namanya Nahdlatul Ulama. Punya rumah besar, kemudian punya tempat besar. Nah, sekarang yang rumah besar ini adalah kembali kepada kita, tidak berpolitik praktis. Nah, sekarang di rumah besar itu kan ada kamar-kamar. Kalau umpamanya saya di kamar lain, kemudian Pak Didi umpamanya sebagai orang NU di kamar lain, Pak Budi di kamar lain. Itu dalam rangka untuk mengisi rumah besar ini supaya terjaga dan supaya lebih maju dan saling menguatkan. Yang kembali kepada Komperwil. Komperwil ini akan membahas beberapa hal. Yang pertama itu yang berkaitan dengan keorganisasian, yang kedua dengan program kerja, kemudian rekomendasi internal dan eksternal. Nah, tentunya rekomendasi internal itu apa yang ditanyakan kepada saya berkaitan bagaimana kemajuan dunia pendidikan, bagaimana konteks dakwahnya, bagaimana ulama-ulama yang dianggap sejalan dengan NU, sama manhaj dan metodologi berpikirnya, yang kemudian bisa mendeklarasikan dirinya bahwa saya orang NU dan bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang terakhir, agenda Komperwil ini adalah pemilihan ketua umum dan sekarang saya potong, ini kan kita bicara Komperwil. Sekarang begini, kandidat dari orang yang punya keinginan untuk membesar ini kan saya lihat belum terpublis nih, belum terpublis. Mestinya paling tidak 1 bulan atau 2 minggu itu kan udah dipublis, kemudian punya visi misi yang jelas. Betul. Ini kan kayak tersimpan semua nih. Kayak ada mungkin apakah sekedar formalitas misalnya kan seperti itu. Nah, jadi kira-kira kandidat ini sudah memenuhi syarat nggak? Mungkin secara personalnya, kemudian persyaratan lain, kemudian yang terpenting itu artinya ada komitmen untuk membesarkan NU. Itu pasti. Ini orang itu betul-betul dibesarkan nggak di organisasi NU awalnya. Orang-orang itu yang jelas, jangan tiba-tiba nanti orang ujuk-ujuk mau jadi ketua. Saya nggak kita respect seperti itu. Gimana Pak? Yang pertama, yang mau calon ketua PWNU itu jelas orang NU dulu. Yang pertama itu yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, soal yang berkaitan dengan rule of the game, kalau saya aturan mainnya, ada rule of the law, ada aturan hukumnya. Nah, tentunya harus kita lewati. Umpamanya calon ketua PWNU tidak pernah dipidana atau tidak pernah disebutkan dirinya di pengadilan tipikor terlibat atau apa kan, itu bermasalah. Nah, itu harus clear karena ini dalam rangka menjaga moral karena NU itu sendiri adalah lembaga moral, kekuatan moral pos kalau saya sering katakan, kekuatan moral. Maka tentunya etika, moral, akhlak, jejak rekam. Nah, itu tentunya menjadi sebuah perhatian dan prasyarat untuk menjadi ketua PWNU yang akan datang. Yang kedua, harus concern bahwa apa yang harus diperjuangkan pendidikan, infrastruktur, dakwah, dan berkomunikasi dengan ulama-ulama harismatik yang ada di Kalimantan Selatan. Ini kita juga ingin mengecek nih.
bahwa dalam pemilihan itu kan ada sistem ya, sistem aturan main Ya, kan, betul. ada aturan main. Jadi sekarang sistem pemilihannya sudah terutama pada biasa materi pleno itu sudah disusun sedemikian nggak, aman nggak kira-kira, tidak ada maksudnya ya, tidak ada penumpang gelap dalam artian tanda kutip lah seperti itu. Gimana itu? Dalam Pak? konteks regulasi, saya ini kan ketua SC. Oh, ketua jadi SC ya. yang draft materi komprehensi 9 pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2003. Iya, iya. Nah, jadi di sini clear berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan peraturan organisasi. Nah, oleh karena itu tentunya dalam konteks materi itu sudah kita susun sedemikian rupa bahwa dalam rangka pemilihan ketua pengurus wilayah yang sistemnya one man one vote, satu cabang satu suara dan terdiri dari 15 cabang. Nah, beda pemilihannya dengan Rais Suriah, karena Rais Suriah itu sistem ahlul hali wal aqdi. Kalau bisa dikatakan formator, karena memilih ulama itu tidak boleh one man one vote, karena nanti takut ada muatan money politik yang tidak normal, karena memilih ulama itu kita anggap karena ulama ini adalah pewaris para nabi. Nah, ini sudah kita susun sedemikian rupa kriteria dokumen yang harus dipenuhi. Nah, tentunya itu, dan yang paling penting itu adalah bukan hanya pemilihan ketua PW. Saya senada dengan Pak Budi dan Pak Didi bahwa kalau menjadi ketua PWNU mesti harus mempunyai perspektif orientasi masa depan tentang NU ke depan di Kalimantan Selatan selama 5 tahun. Kemudian Pak Budi ini gimana kira-kira keinginan dan harapannya Komporwil ini? Pasti secara umum kan ingin tetap aman, kondusif. Gimana gambarannya? Betul. Saya pribadi, karena memang secara kultur kan kita hidup berdampingan, dan memang keluarga besar juga secara tidak langsung bagian dari itu. Saya melihat bahwa momentum Komporwil ini kan sangat dekat dengan proses politik. Pertama dulu, hindarkanlah mungkin image bahwa proses ini nanti berkaitan dengan politik, karena 2024 itu yang paling besar, sehingga memang mengurangilah perspektif atau persepsi orang terhadap NU itu sebagai organisasi tadi awalnya adalah keumatan, keagamaan, tiba-tiba misalnya jadi alat-alat politik. Satu. Yang kedua, kalau saya berharap NU itu lebih membumi dalam pandangan orang awam yang walaupun mungkin mereka tidak tahu persis, tapi dulu, seingat saya waktu dulu kita orang NU tuh ketika ditanyakan, walaupun mereka tidak pernah berbaiat dalam konteks langsung sebagai anggota, tapi apa yang paling NU itu tidak pernah lagi saya kultural itu. Betul. Yang secara tradisional orang memang menganggap NU itu sesuatu yang besar, megah, ada kebanggaan. Nah, ini yang kurang. Ini Pak Budi. Jadi tadi kan karena menyebut tahun politik. Sekarang ada nggak kemungkinan, kan kita biasa pada tahun politik tuh ada oligarki, ada petaruh yang bermain. Nah, mungkin nggak mereka tuh bisa masuk pada lingkaran, artinya kita Komporwil ini kan dimaknai dengan moral kan. Nah, pada saat adanya masuknya seperti oligarki yang menghendaki si A, si B, si C, atau bahkan kekuasaan, jangan-jangan. Kira-kira ada nggak indikasi itu? Kita harus sadar ya, pertama itu organisasi besar yang notabene dengan jumlah ibarat jamaahnya gitu kan, tidak menutup peluang atau kemungkinan bahwa ada orang yang menginginkan mereka mengambil peran itu, apalagi menguasai pada struktur. Karena jujur saja ketika bicara soal contoh ketika politik nih, orang mendorong bahwa wakil seperti misalnya wakil presiden orang NU harus berbicara. Itu adalah bagian yang secara tidak langsung menurut pengamatan saya bahwa peran bergaining NU itu besar loh. Nah, tinggal sekarang apakah kawan-kawan yang ada di dalam struktur organisasi NU-an tadi, kemudian mereka ada hajat dan proses untuk pemilihan terkontaminasi dengan itu. Sementara kita jangan sampai ketika di luar berstatement NU bukan organisasi politik. Nah, ini tugas, tapi tiba-tiba di dalam bermainnya seperti itu. Tugas besar Pak Nasrullah sebagai SC SC melalui melalui tadi kan dibuatlah aturan main kan sistem. Nah, ini gimana ini kira-kira aman nggak itu? Kekhawatiran saya tadi yang sangat mungkin itu bisa nggak dieliminir gitu. Yang pertama, karena NU itu besar, kita sebagai SC memang demokratis. Nah, tapi kita
tentunya harus diatur oleh sebuah norma organisasi. Iya, betul. Norma organisasi itu tentunya pertama kita menghindar dari money politik. Iya. Yang kedua intervensi kekuasaan. Iya. Walaupun sudah saya mencium ada aroma itu wajar lah itu. Ada aroma itu. Dan kemudian apa namanya, kita berharap menjaga organisasi ini walaupun kepentingan pragmatis itu ada di semua lini. Iya, semua lini. Tapi saya berharap nanti kepentingan itu ketika masuk di ruang Komperwil itu menjadi kepentingan bersama dalam rangka membangun infrastruktur NU yang lebih minim di Kalimantan Selatan ini, yang kemudian bagaimana daya tarik masyarakat. Saya tertarik apa yang disampaikan Pak Budi, bahwa dulu orang kalau apa namanya ditanyakan saya NU. NU itu identik dengan kaum Tuhan. Nah, sekarang memang karena pertama ada terjadi dinamika, kemudian terjadi informasi yang luar biasa, transformasi digitalisasi, maka tentunya juga masyarakat termakan. Padahal NU tetap tidak bergeser dalam konteks fikih itu mazhabul arba'ah, yang kemudian dalam konteks tauhid itu tetap mazhab Asy'ariyah, kemudian dalam konteks tasawuf Maturidi dan Imam Al-Ghazali. Nah, ini tidak bergeser. Nah, tentunya mungkin ini masih ada waktu atau sudah closing statement. Jadi kita hampir closing sekarang. Yang terakhir nih. Ini perlulah kita punya cita-cita besar. Sekarang saya tanyakan kepada nih Kiai Nasrullah lah, karena bergelut di sini kan, di organisasi ormas keagamaan. Ada nggak kira-kira cita-cita ingin mengikuti jejak besar, yaitu ketua Kiai Dr. Idham Halid, karena beliau termasuk orang yang juga membesarkan NU. Pak Nasrullah punya cita-cita nggak, punya ketua, ingin jadi ketua NU pusat? Yang pertama, kenapa tempatnya di Pondok Pesantren Rasidiyah Khalidiyah itu napak tilas sejarah beliau, Kiai Dr. Idham Halid. Nah, tentunya cita-cita itu pertama kita berharap ada regenerasi Kiai Idham Halid yang juga alumni Raha bisa menadahkan tangannya sebagai pejabat penting di PBNU, bisa itu sekretaris jenderal, bisa itu ketua umum PBNU. Nah, yang terpenting ke depan itu bahwa bagaimana NU itu mempunyai universitas dan sekarang sudah berdiri, itu menjadi universitas yang megah, yang menjadi tujuan belajar warga Nahdien Kalimantan Selatan khususnya. Yang kedua, kita berharap komunikasi intensif terhadap ulama-ulama karismatik agar mereka merasa memiliki NU, dan kita berharap kepada pemerintah yang masih lemah atensinya terhadap NU, karena berbakti memberikan kontribusi terhadap NU itu adalah ibadah. Dan ada yang mengaku sebagai cucu segala macam, mestinya harus mempunyai kontribusi penuh dan komitmen penuh terhadap NU. Iya, mungkin sangat jelas, dan ini juga sudah memberi pengetahuan, informasi kepada kita terkait Nahdlatul Ulama. Terima kasih Pak Nasrullah, Pak Budi, dan kita tutup podcast ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.